Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nindya Siska Mahayati akan menjelaskan kenapa sih saya memilih jasa kurir itu sebagai usaha saya. Ya, saya adalah owner dari Bahagia Kurir di Samarinda. Jadi, kenapa sih saya memilih jasa kurir? Yang pertama, waktu saya membuat usaha awal itu adalah snack ulang tahun. Di situ modalnya besar, lumayan lah. Terus habis itu capeknya iya dan profitnya kecil. Dari 100 snack itu saya cuma dapat untung 20.000. Itu belum ongkir saya ngantarkan ke sana dengan barang yang sangat banyak dan dengan pakai motor. Lalu akhirnya saya tutup tuh usaha, saya ganti usaha yaitu siomay bersama suami. Dan ketika jualan siomay itu capeknya luar biasa. Kita dari pagi sampai sore itu membuat produk siomaynya itu dan akhirnya membuat kacangin dan sebagainya baru dijual. Dijualnya malam. Sampai tengah malam kami jualan. Capek. Yes, capek banget. Kami harus nungguin, kami harus membuat, prosesnya lumayan. Lalu kami membuat sosis bakar dan sosis goreng. Kami nyewa tempat di depannya Alfa Midi dan di situ kami membayar tempat habis sewanya saja di situ. Tapi tidak kembali modal karena memang memang harganya juga yang tidak cukup dan tidak masuk seperti itu. Lalu akhirnya suami saya kerja di sebuah tempat yang itu jasa kurir dan dari situlah kami terinspirasi untuk membuat jasa kurir sendiri karena di sana talangannya sangat besar dan kami pun juga berpikir modalnya besar sekali seperti itu. Namun ketika kami menjalani dan membuat sebuah sistem, akhirnya kami benar-benar memikirkan gimana caranya kita tetap bisa dapat untung walaupun walaupun pendapatan kita, walaupun modal kita itu minim. Ya, kalau bisa nol. Akhirnya kami menemukan sebuah ide. Kami membantu menjualkan produknya konsumen melewati jasa kurir kami. Waktu itu kalau nggak salah produknya adalah kosmetik. Kami dekat banget sama konsumen itu. Dia termasuk salah satu supplier di Samarinda yaitu di bidang kosmetik. Kami menjualkan produknya dan kami bayar setelah barang itu terantar semua. Dan akhirnya dari situlah pelan-pelan saya mendapatkan keuntungan bersama tim saya. Waktu itu tim saya cuma 1 orang, perempuan lagi, dan dia kerja keras sampai malam. Saya bersama suami saya pun juga ikut turun ke lapangan untuk mempromosikan produk itu dan mengantarkan produk. Tuh. Seperti itu, kami kerja sampai malam. Nah, akhirnya kami anggap itu tidak efisien, tidak tidak terlalu capeknya minta ampun sampai malam kita harus ngurir dan sebagainya. Akhirnya kami menciptakan sebuah sistem Bahagia Kurir. Nah, dari situlah kami mencoba untuk memperbesar namanya, terus memperbesar jaringannya dan sebagainya. Nah, Bahagia Kurir itu benar-benar kami rintis dari nol dengan modal yang seadanya, bahkan nol modal di awal, dan akhirnya menjadi sampai sekarang. Ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Target saya adalah sampai seumur hidup saya membuat Bahagia Kurir ini. Nah, cara kalian menentukan sebuah usaha yang menghasilkan profit tuh pasti kalian akan melalui beberapa usaha yang tidak profit. Intinya satu, jangan menyerah. Jangan menyerah dengan keadaan. Ketika kalian itu merasa nggak laku-laku produk saya, nggak ada pembeli, nggak ada profit, apakah kalian akan menyerah? Tidak. Kalau kalian punya mental seorang pengusaha, kalian tidak akan menyerah dengan hal itu. Itu adalah sebuah tantangan. Ketika kalian tertantang untuk omset ini menurun, atau usaha ini gagal karena misalnya profitnya kecil, dan akhirnya kami menemukan sebuah usaha yang memang
termasuk bisa digunakan sistemnya dan sebagainya. Akhirnya kami membuatlah Bahagia Kurir ini. Oke, kadang kami juga mengalami yang namanya penurunan omset, kenaikan omset dan sebagainya. Tapi apakah kita akan menyerah ketika omset itu turun? Jadi pengusaha itu mentalnya harus baja. Kenapa harus baja? Karena ketika kita punya usaha dan kita baru 1-2 kali promosi itu udah nyerah karena tidak ada yang beli, itu kalian belum jadi pengusaha. Pengusaha itu ditolak berkali-kali, bahkan dilempar brosur kalian itu, dan bahkan kalian itu dianggap tidak berguna oleh orang-orang sekitar karena kalian mempunyai pekerjaan cuma di rumah saja dan sebagainya misalnya. Tapi kalian buktikan, itu adalah tantangan kalian, yaitu membuktikan kepada dunia, kepada masyarakat sekitar, kepada keluarga, kepada teman, bahwa kalian itu bisa menjadi pengusaha hebat. Tantangan itu untuk ditaklukkan, bukan untuk dihindari. Ya oke, kemarin kita tidak profit karena kita merasa ya itu rugi banget gitu waktu pas usaha sebelumnya. Akhirnya ini masuklah ke Bahagia Kurir. Nah, dengan omset yang seadanya, dengan modal yang seadanya, kami membentuk Bahagia Kurir. Di dalam kami merintis Bahagia Kurir itu, kami mengalami kendala juga, yaitu kenaikan dan penurunan omset, SDM, habis itu keuangan, modal. Yang paling pertama itu modal. Oke, akhirnya kita menemukan sebuah sistem pemasukan, sistem pengelolaan keuangan, yaitu dengan memisahkan antara uang modal, uang membayar gaji karyawan, dan membayar apapun lah intinya. Membayar admin, membayar wifi, membayar IndiHome kayak gitu, membayar banyak hal lah. Dan akhirnya kami menemukan sebuah sistem yang dipisah dan akhirnya kami bisa membaginya untuk untuk modal balik. Maksudnya ketika kita mengeluarkan modal, misalnya nih untuk membayar wifi, membayar apa dan sebagainya, itu kita pisahkan dan kita kumpulkan per hari. Misalnya untuk membayar wifi 320.000 misalnya, seperti itu. Itu dibagi per 26 hari atau per 30 hari, tergantung kalian masuk usahanya ini buka berapa dalam sebulan itu berapa hari kayak gitu. Nah, kalau kami itu sempat 30 hari dan sebagainya. Nah, itu dibagi 30, berarti kalian harus mengumpulkan misalnya 12.000, kalian lebihkan 15.000 per hari. Itu harus rutin dan harus komit. Ya, harus komit dalam hati dan dalam pikiran. Ketika kalian ingin ngambil uang itu, kalian tidak mau. Dan kalian tidak bisa. Dan ketika kalian mengambil uang di situ, kalian harus menggantinya. Itu harus komit di dalam hati. Yes, kenapa begitu? Karena kalau kita tidak komit, kita tidak melakukan kedisiplinan untuk usaha, berantakan. Jadi ketika naik turun usaha, kalian merasa baper karena enggak punya uang lagi untuk memutar besoknya karena hari ini sepi, misalnya kayak gitu. Nah, itulah yang membuat banyaknya pengusaha itu tutup. Dan saya termasuk dulu pengelolaan keuangannya tidak bagus. Waktu membuat sosis, waktu membuat siomay dan sebagainya. Nah, di Bahagia Kurir ini kami membentuk sistem yaitu keuangan yang paling penting karena kita tidak punya modal kita terbatas. Bahkan itu modal tidak ada dari saya menjualkan produknya konsumen itu. Akhirnya saya mendapatkan modal seperti itu pelan-pelan, terus akhirnya saya bekerja, ya kan. Saya dapat modal itu dari saya bekerja dulu di orang lain, saya dimarah-marahin, saya dihabisi di orang lain kayak gitu. Saya dihina-hina karena ya adalah kesalahan di kerjaan dan sebagainya. Itu ya Kak, saya terima kayak gitu loh. Saya kerja dulu di orang lain. Jangan kita mikir, saya enggak punya modal tapi saya enggak mau kerja di tempat lain. Kerja dulu di tempat lain. Kalau kalian memang belum punya modal dan orang tua kalian tidak kaya, kalian kerja dulu di tempat orang lain. Jangan idealis dulu untuk menjadi pengusaha. Saya ini punya impian pengen jadi pengusaha sukses. Itu impian saya. Nah, yang saya lakukan adalah karena saya tidak mau minta uang dari orang tua. Walaupun orang tua saya masih
mempunyai penghasilan. Ya, karena orang tua saya seorang PNS dan mempunyai penghasilan. Namun, apakah saya berharap sama orang tua? Tidak. Saya kerja di tempat orang, kerja yang tidak sesuai dengan jurusan saya di psikologi dulu. Saya jadi seorang marketing, saya di lapangan, saya dilempar-lempar brosur saya sama orang lain. Depan saya, depan muka saya. Itu hal yang biasa. Saya dimarahin sama atasan, saya dihina-hina sama bawahan. Dan saya akhirnya naik jabatan dan sebagainya, akhirnya mempunyai modal untuk membuat sebuah usaha, untuk operasional di usaha. Nah, akhirnya saya bisa membentuk sebuah usaha. Ketika kalian tidak punya modal, kalian kerja dulu di orang lain. Yes? Gitu loh. Kalian kerja dulu di orang lain, kalian terima semua resiko di orang lain tuh. Kalian harus dimarahi, kalian harus dihina-hina, kalian harus ngikutin aturan mereka dan tidak sesuai dengan idealis kalian. Yes, jadilah orang idealis yang realistis. Realistis itu seperti ini. Ketika kalian ingin usaha karena kalian punya idealisme, ingin menjadi seorang pengusaha sukses, apa salahnya kalian kerja dulu sama orang lain? Kalian kerja dulu sama orang lain, ikutin aturan orang lain dulu. Nah, kalian punya target berapa tahun kalian bekerja sama orang lain dan akhirnya kalian bisa mengembangkan sebuah usaha. Nah, sekarang saya pun masih kerja, tapi di tempat lain yang benar-benar saya di situ tujuan saya bukan untuk uang lagi, tapi untuk beribadah juga. Saya di situ ada visi dan misinya adalah membentuk entrepreneur. Disitulah saya tertarik untuk menjadi seorang entrepreneur dan bisa berbagi ilmu tentang dunia entrepreneur. Sampai sekarang saya membuat konten YouTube ini ya karena saya pengen itu. Yes, banyak banget pengusaha yang pengen langsung hebat. Dia baru memulai usaha, dia pengen langsung naik staknya ke arah yang lebih tinggi. Dia pengen menjadi seorang pengusaha yang sukses tapi tidak mau melalui proses itu banyak. Proses merintis usaha gagal, yes, proses kita kerja di orang lain dan akhirnya mendapatkan modal dan dihina-hina sama orang lain, dimarahin sama bos, atasan, bawahan lagi marah-marahin kita, terus lagi konsumen, belum lagi ya banyak lah pokoknya. Intinya kita dihina-hina seperti itu sabarin aja. Kalau di Islam itu lebih ke kita beristighfar ketika kita digitukan orang lain. Kita beristighfar, kita astagfirullahaladzim dalam hati ketika kita seperti itu mengalami kendala di dunia kerja kita. Nah, dari situ kita mendapatkan modal, kita kumpulkan, jangan boros. Jangan ketika dapat gaji misalnya 3 juta atau 2 juta langsung ke mall, ke big mall. Kalau tujuan kalian memang pengen jadi pengusaha, kalian konsep dulu dalam kepala kalian pengen jadi seorang pengusaha yang sukses. Oke, yang harus saya lakukan yang pertama adalah mengumpulkan modal dari kerja sama orang lain. Ketika orang tua kalian tidak punya modal, kalian kerja apapun dikerjakan. Mau jadi kurir, mau jadi ojek, mau kerja bantu rumah tangga orang, kerjakan. Jadi asistennya orang, yes, tuh nyuci motor, bahkan kalian kerja bagus administrasi gitu bisa. Tapi kalian harus bermental dulu. Orang bermental kaya itu adalah seperti itu. Dia mau ngerjain kerjaan apa dulu sampai dia mengumpulkan aset dan akhirnya dia bisa membangun sebuah aset. Misalnya dia bekerja dulu mati-matian, capek-capek dulu dimarah-marahin orang dan akhirnya dia bisa membangun sebuah usaha. Sama ibaratnya dengan kita ketika kita pengen membuat sebuah usaha atau membuat sebuah rumah misalnya gitu. Dapat modalnya dari mana? Dari apa? Ya kita benar-benar mengumpulkan uang. Kita kerja keras mati-matian dari pagi sampai malam. Terus habis itu di planning itu kira-kira jam berapa kita mau selesai dan sebagainya. Akhirnya kita bisa nanti kita tabung. Jangan diborosin uangnya. Jangan untuk poya-poya dan sebagainya. Tapi untuk di planning, masukkan ke tabungan, rekening tabungan. Yes, harus komit dalam hati. Masukin ke rekening tabungan dan akhirnya nanti bisa dikumpulkan untuk membeli sebuah rumah. Sama dengan usaha. Kalau kalian tujuannya untuk berwirausaha, kalian mengumpulkan uang itu, masukkan ke rekening tabungan dan akhirnya kalian bisa membangun sebuah rumah kayak gitu, membangun sebuah usaha seperti itu. Jadi kita harus komit. Ketika kita punya penghasilan, ketika kita kerja sama orang lain, jangan dihabis-habisin. Sisakan.
Misalnya kalian punya pendapatan cuma 600.000 sebulan, sisakan 100 atau 50.000 nggak apa-apa. Jangan menyusahkan diri sendiri, yang penting kalian komit untuk mengumpulkan uang itu. Kalian tidak pernah tahu rezeki itu akan datang dari manapun. Kalian tidak pernah tahu rezeki itu akan datang dari manapun. Contohnya saya, saya itu komit cuma 50.000 loh sebulan untuk mendapatkan untuk mengumpulkan uang dari saya pertama kali membuat usaha ini. 50.000, tapi banyak jalan yang Allah kasih. Dapat dari orang, tiba-tiba terus dibayarin makan, dibayarin misalnya mau jalan. Jadi uang saya utuh kayak gitu loh. Nah itu, jangan pernah berpikir, pendapatan saya kecil cuma 600.000 sebulan. Gimana saya menabung? Bikin dari angka yang paling kecil. Saya juga menyisihkan 10.000, bahkan 2.000 sehari untuk saya bisa membangun rumah. Seperti itu. Jangan pernah berpikir, saya harus ngumpulin 1 juta nih untuk ini. Jangan, tapi kalian mulai dulu. Nah, kalau ada rezeki tambahan, baru kalian coba untuk 1 juta per bulan untuk mengumpulkan, untuk membangun rumah, untuk membeli, untuk membangun usaha dan sebagainya. Jangan susah dulu mikirnya, nggak bisa saya membangun rumah, saya gini-gini aja, gajinya segini aja, nggak mungkin lah bisa bangun rumah. Nggak ada yang mungkin, bro. Nggak ada yang nggak mungkin maksudnya. Nggak ada yang nggak mungkin, bro, ketika kita berpikirnya besar. Jadilah orang berpikir kaya. Kenapa kita harus berpikir kaya? Kenapa kita harus berpikir kaya? Itu tadi, ketika kita mendapatkan sebuah pekerjaan atau kita mengerjakan suatu usaha dengan omset yang kecil, nah kita harus berpikir besar. Dari uang ini kita misalnya nih, dapat 600.000 per bulan dari usaha kita atau dari kita bekerja. Kita kumpulkan modal itu pelan-pelan, 10.000 atau 2.000 sehari dikumpulkan bisa mendapatkan sebuah modal. Misalnya 2.000 dikumpulkan 30 hari berapa? 30 hari dikali 2.000, 60.000. Lumayan bisa buat jadi reseller. Nah, seperti itu, dijual lagi, dapat untung lagi. Jadi reseller kosmetik aja bisa dapat untung itu dari 60.000 itu. Seperti itu. Jadi kita harus bekerja keras, bekerja cerdas. Nah, cerdasnya apa? Ketika kita sudah bekerja mati-matian, kita harus membangun sebuah sistem kalau di usaha. Ketika kita sudah dari pagi sampai malam itu berusaha mengumpulkan modal dan sebagainya, akhirnya kita merapihkan sistem manajemen kita di usaha. Nah, akhirnya kita mempunyai budget untuk menambah, ini gimana nih caranya nih biar bisa kita dana marketing kita berapa, misalnya 100.000. Ya, berarti kita harus benar-benar mengatur pola keuangannya itu. Jadi itulah adalah bekerja keras dan bekerja cerdas. Nah, lama-lama kan jam kerja kalian berkurang sebagai owner, seperti itu. Karena kalian membangun sistem, semua akhirnya dikerjakan oleh karyawan, dan kalian bisa membangun link ke orang-orang. Jadi owner itu nggak cuma tidur loh ya. Kalau misalnya ada ada karyawan kalian yang ngeluh, owner kita cuma tidur doang kayak gitu, atau owner kita cuma jalan-jalan doang, itu sebenarnya bukan jalan-jalan. Seorang owner itu ketika dia sudah bisa membangun sistem, dia membangun link, memperluas linknya, sama yang saya lakukan seperti itu. Jadi saya membangun link, saya mentoring ke orang lain, saya ikut komunitas, ikut program-program dari manapun, UMKM, itu untuk membangun link, memperkenalkan bagi kalian ini seperti ini. Seperti itu. Jadi itu yang sedang saya gerakan, sama dengan saya membuat konten YouTube ini. Ya, saya sedang membangun link dengan orang-orang di sosmed, dengan orang-orang di YouTube yang saya selama ini tidak pernah melakukannya, seperti itu. Jadi kita sebagai pengusaha, apapun yang terjadi itu adalah sebuah resiko yang harus kita taklukkan. Tuh, jangan pernah nyerah. Saya juga pasti mengalami namanya galau ketika orderan sepi. Saya akhirnya memperbaiki spiritual saya. Spiritual dalam keagamaan saya. Ya kalau orang Islam ya berdoa kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri. Terus kalau pokoknya dengan Tuhan kita berharap cuma pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan yang
Saya yakini seperti itu. Saya hanya berharap pada Tuhan saya seperti itu, tidak berharap sama manusia, tidak berharap sama konsumen. Nah, saya juga kadang mengalami yang namanya down, pasti setiap manusia. Tapi gimana caranya kita bangkit dari rasa down itu? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Sebagai pengusaha itu seperti itu. Mentalnya harus baja. Kalau kalian terjun di dunia usaha, mental jangan mental tempe, tapi mental baja. Itu aja sih dari saya. Intinya atur pola keuangan kalian, perbaiki mental kalian. Nah, yang penting itu gini. Bisnis itu gagal bukan karena bisnisnya, tapi karena ownernya. Ownernya tidak semangat. Ownernya gampang